Yang pertama, hukum pidana material atau hukum pidana objektif, atau disebut juga hukum pidana substantif atau ius poenale, dan dalam bahasa Inggris Substantive Criminal Act atau Criminal Act adalah keseluruhan peraturan yang memuat larangan dan keharusan, dan bagi yang melanggarnya akan diancam dengan pidana. Menurut asas-asas, berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan, yaitu asas legalitas atau Criminal Act. Nah, yang selanjutnya mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu asas kesalahan atau criminal liability ataupun criminal responsibility. Sumber dari hukum pidana material ini adalah KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Nah, yang kedua ada hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana objektif atau ius poenendi atau criminal procedure, yakni keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang. Dan ini merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Bagian-bagian dari hukum pidana. Yang pertama, bagian yang bersifat umum, yaitu berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dan ini diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 ayat 103. Yang kedua, bagian yang bersifat khusus, yakni mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Ini diatur dalam buku 2 pasal 104 hingga 488 tentang kejahatan, dan buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas, yakni nullum delictum nulla poena sine praeva lege poenali. Dan dalam KUHP pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, yang pertama, TP yang harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang adalah TP yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya TP. Yang pertama, tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Yang kedua, menjamin individu dari kesewenangan penguasa. Dan yang ketiga, merupakan paksaan atau duang. Yang kedua, menurut tempat atau locus delicti, dibagi menjadi 3, yaitu daratan negara, perairan, dan udara di atas wilayah negara. Dan berlaku beberapa asas. Yang pertama, asas teritorial, yaitu hukum pidana di Indonesia berlaku di wilayah Indonesia siapapun yang melakukan tindak pidana, pasal 2 KUHP. Yang kedua, asas personal atau nasional aktif. Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi WNI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif, yaitu asas yang memperluas berlakunya ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukannya di mana saja pantas dihukum. Dan ada juga asas universalitas dan bantuan hukum yang bersifat internasional atau ekstradisi.